Audio Jungle. Audio Jungle. Udah dimulai ya semuanya ya? Udah siap? Oke, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di hari Kamis yang kalau di Jogja panas. Kebetulan saya di Jogja. Dan kita akan segera mulai ya, bahwa pada pagi hari ini kita di webinar online acara launching buku dan donasi di online ini judulnya Saatnya Coach Berbagi. Nah, hari ini sekaligus merupakan grand launching dari buku A to Z Coaching, pemahaman umum tentang coaching yang ditulis oleh 4 professional coach. Nanti kita akan kenalan sama-sama. Dan tentunya intensi hari ini adalah bahwa yang pertama kita mau berdonasi melalui Yayasan Insan Priangan, dan kemudian para coach keempat penulis ini akan berbagi pengalaman mengenai coaching. Dan saya ikut berbahagia dan mengucapkan selamat ya kepada Mbak Lia, Mas Fani, Bang Onma, dan juga Kang Chandra yang sudah menginisiasi buku di mana kalau saat ini nih coaching sudah dikenal di masyarakat, tetapi pustaka tuh masih sedikit sekali gitu ya kalau kita mau lihat-lihat atau mau baca-baca mengenai referensi bacaan tentang coaching. Hari ini merupakan sejarah juga buat dunia coaching karena sudah dimulai nih ada benih mengenai coaching itu apa, dan nanti bisa kita akan lihat sama-sama apa isi buku ini dan tentunya teman-teman semua juga pastinya akan mendapatkan buku e-booknya ya, A to Z Coaching, yang nanti akan bermanfaat untuk para praktisi coach dan juga leader ataupun calon leader di masa depan. Perkenalkan, saya Deborah Ayu. Teman-teman bisa panggil saya Ayu. Saat ini profesi saya juga life coach untuk life dan juga transformation. Saat ini saya sedang membesarkan dua komunitas. Yang pertama adalah Berhenti Berisik dan juga Ibu Istirahat, di mana di dalamnya saya dan teman-teman komunitas ini membantu mereka untuk bertumbuh dengan dirinya gitu. Dan juga saat ini saya juga sedang melahirkan Akal Bening Training dan Coaching Service Company. Dan sehari-hari pekerjaan saya adalah ibu rumah tangga gitu ya, yang utama selain menjadi coach. Nah, nggak kenal maka nggak sayang juga sama penulis-penulis ini yang sudah memberikan kontribusi di dunia coaching. Yang pertama saya kenalkan Ibu Lia Yuldinawati, STMM ACC. Beliau ini adalah seorang dosen di Telkom University, dan kita bisa lihat sama-sama ya, ada International Award-nya, terus book publication yang sudah beliau lahirkan, dan juga sudah menjalani perjalanan coaching juga, lebih dari 500 jam coaching practice, dan saat ini beliau juga seorang coach untuk entrepreneurship dan juga startup, gitu ya. Oke. Mana mungkin Mbak Lia boleh say hello dulu ya? Halo teman-teman semua. Assalamualaikum. Biasanya dipanggilnya Teh Lia ya? Oke, jadi aku panggilnya Teh Lia ya sekarang ya. Iya dong. Gak terima banget dipanggil Ibu. Hanya bapak-bapak aja yang dipanggilnya Om. Oke, next. Ini adalah penulis kita ya, A to Z Coaching. Nah, ini ada Mas Nurfani Prasetyo, MBA ACC. Beliau adalah Associate Certified
coach yang terdaftar juga di International Coach Federation yang saat ini juga sebagai director di International Coach Federation Jakarta. Beliau ini saat ini menekuni di life coaching dan juga corporate coaching di bagian leadership dan development for people gitu ya. Next kita beralih ke penulis berikutnya. Nah, ini adalah Bang Onma pasti Gultom ACC ya. Kalau Bang Onma udah pasti Gultom. Ini Batak tapi hatinya Jawa ya. Beliau ini adalah entrepreneurship coach yang saat ini sudah mengalami dan berkontribusi di dunia coaching lebih dari 500 jam menemani para entrepreneur. Beliau ini juga director dari program development entrepreneurship coaching di Coaching Indonesia dan beliau juga saat ini sebagai head coach community developer. Next. Nah, ini saya panggilnya Bapak apa Kang ya? Karena biasanya Kang nih panggilan akrabnya. Oke, ini ada Kang Chandra Wijayangka ACC. Beliau ini juga dosen Business Administration di Telkom University. Saat ini beliau juga entrepreneurship coach di many SMEs. Beliau juga terdaftar sebagai member International Coach Federation dan juga sudah menemani perjalanan millennials ya, di mana mereka yang sedang prepare masa depan dan juga sedang memulai masa depannya. Sudah lebih dari 500 jam perjalanan coaching untuk mengantarkan para pemuda Indonesia gitu ya di ke masa depan mereka. Dari sebelum kita tahu coaching itu apa, saya pengen tahu nih sebelum bikin buku ini apa sih sebetulnya dorongan gitu ya, kalau kita boleh tanya satu persatu dari para penulis. Oke. Sebetulnya kebetulan gini ya, kalau mau ceritanya sih ke teman-teman semua yang ada di sini tuh kami berempat termasuk sebetulnya sama Mbak Ayu ini dipertemukan lah ya kita di satu kegiatan yang background-nya adalah coaching dan kebetulan saya, Kang Chandra, Bang Onma, sama Mas Fani perjalanannya itu hampir berdekatan lah waktunya gitu ya. Walaupun sebetulnya yang tiga ini jauh lebih lama dibanding saya. Saya tuh paling muda dari sisi usia dan dari sisi percoachingan memang saya paling muda gitu ya. Pengakuan dia selalu butuh pengakuan. Jadi kenapa? Karena ternyata ketika kami melakukan sesi coaching, ketika kami dapat kesempatan lah ya, teh mau di coaching dong gitu. Nah, klien atau calon klien atau mitra yang bertemu dengan kita pun sebetulnya belum memahami secara jelas coaching itu apa gitu ya. Terus kemudian itu membutuhkan waktu tuh sebetulnya Mbak Ayu. Jadi kalau untuk kita mau buka sesi coaching aja sama klien itu kita butuh 1-2 sesi untuk menjelaskan sehingga terjadi pemahaman dan sebetulnya nanti kita dapat dapat satu satu pokoknya kita ketemu yang pas lah ya gitu. Jadi maknanya kemana, goals-nya kemana, kita menemukan satu tujuan yang sama gitu. Nah itu membutuhkan waktu, itu yang pertama. Terus kemudian kami pun di sini sebetulnya masih belajar. Jadi dalam artian bukan berarti membuat buku ini karena kami ini sebagai pakar, tetapi cara pandang kita berempat tuh berbeda. Background kami ini berempat berbeda gitu ya. Jadi menjadi seru ketika bercerita coaching itu ternyata sangat luas dan siapapun ternyata bisa bercerita coaching dengan sisi dari masing-masing tersebut. Saya dosen, saya ibu rumah tangga, jadi sisi cara pandang saya dari cara pandang apa yang saya lakukan setiap hari. Oleh karena selamat pagi teman-teman. Oke, apa yang mendorong ya? Jadi sedikit menambahkan dari yang tadi sudah disampaikan tadi ya. Secara definisi memang berbeda. Benar bahwa kami berangkat dari sebuah komunitas coaching di Jawa Tengah, Jabar, dan Jateng DIY. Saya, Ayu, sama Onma, kemudian di Jabar sendiri Chandra sama Tehia.
pada saat di Kokodev itu, Coach Community Developer, kami salah satu program kami adalah Coaching on the Street. Sedikit share, di Jogja kami melakukan bentuk Coaching on the Street-nya itu di Geraha Sabah. Pagi-pagi jam 7 sampai jam 9. Itu sampai ada orang di Geraha Sabahnya itu yang di tempat sport, tempat olahraga. Sampai ada yang akhirnya itu mereka pakai baju batik dengan panjang, dikiranya ini adalah sebuah pelatihan. Di situ sempat shock ya. Kenapa? Karena mereka tuh banyak yang nggak tahu coaching. Itulah karena akhirnya kami sering sekali melakukan coaching on the street untuk community. Akhirnya kami tergerak, ini sebetulnya definisi coaching itu seperti apa sih di masyarakat itu. Sehingga kayaknya ada sebuah challenge, ada sebuah tantangan. Kayaknya masyarakat perlu tahu nih tentang bagaimana sih coaching itu yang sebenarnya. Itulah karena tadi dengan background yang sangat berbeda, kita mencoba untuk, makanya judulnya A to Z Coaching ya. Makanya kami mencoba untuk membuat ini sebagai edukasi kepada masyarakat awam. Coaching itu seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, literatur tentang coaching di Indonesia masih sangat terbatas. Yang kami amati baru berupa teknik tentang coaching, bagaimana cara meng-coaching, dan bagaimana tentang leadership, tetapi yang mengulas secara umum bahwa coaching ini bisa di area mana saja, itu belum banyak. Bahkan belum ada mungkin. Nah, itulah kami sebetulnya masuk di area itu untuk sebagai membuka wacana bahwa coaching itu bisa di area mana saja. Itu, Mbak Ayu. Nah, apa ini artinya? Ini adalah sebuah legacy buat kami, buat saya tentunya, bahwa ada satu hal yang dituliskan di sini untuk masyarakat sebagai bentuk edukasi bahwa coaching ini salah satu pengembangan people development yang bisa membuat orang itu lebih bergerak maju. Sebenarnya yang dijelaskan oleh Teh Lia sama Mas Fadni hampir sama sih. Bertemu dengan banyak orang pada saat coaching itu ternyata membuat kita banyak pengalaman ya, banyak insight terhadap pemahaman coaching itu sendiri. Kalau dulu mungkin kita masih agak susah untuk memahami coaching itu, pasti pertanyaannya, aduh deh, aku pengen di coaching dulu deh, baru tahu coaching itu apa. Nah, kebetulan memang dari kami ini basicnya adalah memang yang suka nulis juga. Jadi ada beberapa teman suka nulis di saya dan Mas Pras di sebuah tabloid di Jogja. Kemudian Teh Lia juga sama-sama suka di radio juga. Terus ya karena semua kita suka menulis, akhirnya kenapa dah sih kita bikin sesuatu yang berdasarkan dari experience kita masing-masing tentang coaching. Nah, harapannya ini bisa membantu mereka yang mungkin belum bisa, aku pengen di coaching, tapi mau ngomongnya ke siapa. Tapi dia menemukan buku, dia bisa ngelihat pemahaman dulu nih, buku ini tentang coaching, baru dia akan bisa, oh jadi coaching itu ini ya. Karena banyak sampai terakhir kita ikut program training pun, pertanyaannya adalah kayaknya ini enak kalau tahu coaching tuh di coaching dulu ya. Nah, ini sebenarnya yang menjadi tantangan bagi kami sebagai profesional coach, teman ya, melihat bahwa ternyata si coaching itu banyak hal yang bisa dieksplor lebih banyak lagi dari pengalaman kita masing-masing. Itu aja sih. Dorongannya berawal dari pengalaman pribadi barangkali ya Mbak ya. Karena ya sama tadi yang diceritakan sama Teh Lia di awal bahwa perjalanan kita di dunia coaching itu hampir sama. At least sudah hampir 5 tahun. Nah, dalam perjalanan 5 tahun itu ya sebelum ke orang lain tentunya saya betul-betul banyak merasakan benefit ya dari coaching itu sendiri.
Sampai akhirnya satu hari terbesit, sepertinya ketika saya lebih awal mengenal coaching, mungkin hidup saya nggak gini-gini amat kali ya. Gitu ya. Jadi ada teman bicara yang bagaimana itu untuk memastikan masa depan saya ke depannya. Yang menarik sebenarnya dari perjalanan selama coaching, kalau selama ini dalam metode people development yang lain lah, yang kalau kita kenal ada training, ada mentoring, di mana seorang pembicaranya lebih dominan berbicara, dari sisi coaching saya teredam, artinya porsi mendengarkan sayanya lah yang lebih banyak. Dan ternyata simple, dari beberapa banyak klien yang ditemui, mereka itu sebenarnya butuh teman bicara. Karena sebenarnya mereka juga sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan. Dan ternyata pengalaman juga bahwa mendengarkan itu tidak mudah gitu. Dan ya sampai sekarang saya masih ngerasa terus belajar mendengarkan. Ya meskipun ya secara kasat mata Tuhan Allah sudah kasih kita potensi untuk mendengarkan itu, lubangnya 2 ya, telinga kita dan mulut 1 untuk berbicara. Tapi ternyata faktanya mendengarkan itu tidak susah. Nah, dari buku ini kita akan share khususnya pengalaman pribadi saya yang banyak bergelut di milenial, di anak-anak muda, dan di startup mahasiswa, bagaimana coaching juga bisa diaplikasikan. Seperti itu. Sebetulnya artinya buku ini, kami ini sebagai seorang individu gitu ya, saya pribadi sebagai dosen, saya pribadi di luar itu sampingannya berusaha menjadi coach. Buku ini adalah sama-sama memberikan wawasan kepada masyarakat gitu ya. Terus kemudian mengajak masyarakat dan teman-teman yang ada di sekeliling saya untuk bisa memahami sebetulnya makna coaching itu apa dan bagaimana nanti mereka itu bisa berkontribusi sebagai coach dari pemahaman umum yang ada di buku ini. Ya, kami pernah menjual suara lewat radio. Kami juga pernah punya buku sebelumnya, walaupun mungkin bukunya belum tentang coaching, tapi harapannya dengan buku kami yang kesekian ini bisa membuka mata banyak orang untuk melihat coaching itu seperti apa. Jadi ini kesempatan orang untuk membaca tentang coaching dengan bahan yang lebih simpel, bahasa yang sederhana. Itu aja. Oke, jadi ini saya ingin jadi sebuah amal jariah ya, barangkali. Kalau dalam Islam value yang saya ambil, ya ketika seseorang meninggal itu ada satu hal yang dia tidak putus pahalanya, amalnya. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Itu. Khususnya dalam hal people development ya. Definisi coaching gitu, karena saya udah baca bukunya, ada kata-kata yang namanya bermitra, terus kreatif, terus potensi manusia, terus menuju goals. Ini kayak gimana nih kalau misalkan boleh dijelaskan gitu? Mungkin ke Mas Pras dulu ya. Tapi sederhananya begini, kalau coaching itu apa alat atau ini apa istilahnya? Komunikasi 2 arah antara coach dan kliennya dalam proses untuk penggalian potensi. Kalau kita berbicara definisi coach-nya sendiri, itu adalah dari asal kata coach yang di luar negeri itu kalau pernah dengar eksekutif coach itu dia identik dengan yang namanya kendaraan, bis, kereta. Apa sih tujuan dari bis dan kereta? Kalau misalnya Ayu di Jogja mau ke Jakarta naik kereta, ya di Jogja, maka
tapi memang mau ada dulu. Maka definisi sederhananya adalah proses mengantarkan seseorang dari satu titik ke titik yang lain. Itulah coaching, itulah coach. Nah, bentuknya itu adalah komunikasi dua arah antara kedua belah pihak. Itu sederhananya. Dan arah prosesnya adalah ke depan, menuju ke goalnya, menuju ke tujuan yang ingin dicapai. Dalam perjalanan saya banyak menemuin beberapa orang yang belum utuh ya, barangkali secara terminologi apa itu coaching. Artinya teman-teman yang punya problematika masa lalu, punya masalah masa lalu, Chan minta di coaching dong, gua punya masalah ini nih. Nah, padahal kalau kita tarik dari yang tadi disampaikan oleh Mas Pras, bahwa definisi coaching itu dari masa kini ke masa yang akan datang, bukan dari masa sekarang ke masa lalu. Barangkali itu area-area dari konseling ya. Nah, sehingga pentingnya coaching tadi betul. Pribadi itu belajar dari dirinya sendiri, bukan belajar dari orang lain atau belajar dari pakar. Karena hakikatnya manusia itu tahu apa yang mesti dia kerjakan. Ya. Challenge-nya atau PR-nya barangkali dirinya nggak aware situasi yang ada saat ini. Sehingga dengan coaching ya beberapa pengalaman atau yang kita rasakan, kita jadi aware dengan present-nya kita. Dengan kalau meminjam istilah ojek online atau taksi online, you are here-nya itu mesti ada. Sehingga dia ke depan ya sebenarnya sudah otomatis dia akan bisa kerjakan. Begitu. Saat ini coaching itu juga sebagai lifestyle gitu ya, dan ini juga ada di dalam satu bab di A to Z pemahaman umum tentang coaching. Nah, saya pengen dengar juga nih sebetulnya kalau misalkan coaching as a lifestyle, jadi ini kayak lagi ngetren nih sekarang dan digunakan di keseharian gitu. Apa sih yang pengen diungkapkan buku ini dan kayak gimana bentuknya kalau misalkan coaching ini diterapkan sebagai lifestyle? Sebetulnya sih nambahin tadi dari teman-teman itu ada dari tadi kan berkali-kali disebut ada coach, ada coaching gitu. Jadi kalau menurut saya dan sepertinya menurut teman-teman yang lain juga di sini sebetulnya aktivitas yang terpenting adalah coachingnya. Jadi coaching itu adalah aktivitas. Kalau coach itu anyone can be a coach gitu ya, tapi coaching itu yang menjadi penting. Coaching itu sebetulnya yang tadi dari tempat semula akan berpindah ke tempat lain. Jadi ada perjalanan gitu ya, ada langkah demi langkah, ada step demi step yang artinya tumbuh berkembang, di mana orang tumbuh, orang berkembang, kemudian individu tadi dia kompetensinya bertambah, dia semakin mandiri gitu. Nah, hanya sekarang kan bicaranya tiap orang itu barangkali ada percaya diri terhadap dirinya nilainya tidak setinggi orang yang lain. Sehingga membutuhkanlah mitra atau membutuhkan pendamping untuk menetapkan apakah arahnya itu sudah tepat atau tidak dan merupakan arah yang terbaik lah buat dirinya. Kemudian yang kedua, ketika sudah menetapkan arah atau menetapkan goals, itu juga otomatis nanti ada strategi atau ada planning atau ada rencana. Sehingga coach itu atau seseorang yang mengantarkan atau membantu itu untuk meyakinkan sebetulnya apakah dia melangkah ke arah yang tepat. Nah, sekarang kalau dibilang sebagai lifestyle, yang tadi saya ceritakan itu melangkah, berkembang, mempunyai kompetensi itu ada dimanapun gitu. Mau dia ibu rumah tangga, mau dia siswa yang mau berpindah dari SMP menetapkan tujuannya masuk SMA gitu ya. Terus kemudian anak SMA, terus dia tiba-tiba misalnya mau masuk kuliah, anak kuliah juga mau bekerja gitu. Dan dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang itu selalu berpikir apa yang akan menjadi baik di dalam hidupnya. Gitu. Nah, otomatis setiap orang tuh punya itikat untuk menjadi individu yang lebih baik. Apalagi di era lagi pandemi COVID kayak gini kan, bahwa sekarang itu orang lagi insecure-nya itu lebih tinggi daripada secure-nya. Nah, ini
menjadi penting kalau kita sudah mengimplementasikan, membiasakan diri berkomunikasi dengan dirinya, kemudian berpikir dari sisi yang lebih positif gitu ya. Nah, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kalau dibilang lifestyle, sebetulnya membiasakan diri hidup kita ini menjadi lebih baik dengan cara atau metode coaching gitu. Mungkin itu kali Mbak Ayu. Oke. Thank you Teh. Artinya semua orang ini pengen bergerak gitu ya ke arah yang lebih baik gitu. Jadi yang pengen melangkah, pengen tumbuh, gerak, terus kompetensi yang tadinya sedikit terus jadi nambah nambah lagi gitu. Ya, contohnya ini deh Mbak Ayu, aku nambahin dikit aja ya. Saya tuh memulai coaching lebih sebentar lah. Kalau teman-teman yang lain kan 5 tahunan, mungkin saya di bawah 5 tahun gitu. Tapi ketika sudah terjun di dalam dunia coaching, terus saya mikir, oh coaching tuh begini ya. Yang ternyata saya sudah lakukan itu dari lama gitu. Bagaimana saya meyakinkan diri dengan bentuk pertanyaan gitu ya, dan saya berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu. Saya berdiskusi baik dengan orang lain atau diri sendiri, oh itu ternyata metode yang ada di dalam coaching. Jadi kalau saya dibilang saya sebagai coach, kadang-kadang saya suka suka merasa semua orang coach kok gitu, hanya menempatkan dirinya saja barangkali. Jadi di sini sebetulnya aktivitasnya, kalau menurut saya lebih mengajak ke setiap orang itu melakukan aktivitas coaching di dalam kehidupan sehari-harinya untuk menjadi individu yang lebih baik. Oke. Mungkin ada tambahan dari Mas Pres tadi ya, yang mau disampaikan. Oke, terima kasih. Jadi saya mengamati beberapa orang yang mengikuti sertifikasi coaching, kan pasti dia mempunyai background tertentu dan background-nya bermacam-macam. Ketika dia akhirnya selesai dengan sertifikasinya, pasti dia akan merelate dengan background-nya. Pengalaman kami di komunitas coaching Komodev, ketika kami melakukan coaching on the street, itu kami datang melakukan sesi coaching pada orang-orang secara umum. Yang datang kita tidak bisa prediksi bahwa akan sesuai dengan background kita. Ada yang urusan rumah tangga, ada yang urusan anak-anak, ada yang urusan sama istrinya, ada urusan sama personalnya. Dan di situ kami jadi ingat pesan coach kami, Mas Al ya. Mas Al tuh bilang pada saat sertifikasi selesai, dia bilang, ini kami area coachingnya kemana nih Mas Al? Beliau cuma bilang satu, telan dulu semua. Artinya area apa saja diterima, jangan pilih-pilih. Setelah nanti kita bisa feel ininya di mana, kompetensinya di mana, baru silakan tentukan mau kompetensi coaching. Itu experience-nya. Dan menariknya, ternyata dalam Komodev ini saya, Kona, Chandra, dan Perlia, itu punya background yang berbeda-beda. Dia sendiri strong di entrepreneur, Kona juga di entrepreneur. Kemudian Chandra strong di milenial. Kemudian saat itu saya masih di dunia korporasi. Maka kita, kenapa sih ini E2Z? Kenapa sih ini? Makanya kami ingin memberikan edukasi bahwa coaching itu bisa mulai dari awal sekali sampai akhir. Dari mulai orang anak-anak mau menentukan saya mau ambil jurusan apa. Kan ada tuh penelitian 87% mahasiswa salah jurusan. Saya juga waktu masih di korporasi sebagai corporate trainer yang masuk di di perusahaan kami ternyata dari background yang berbeda pula. Kan menjelang orang udah mau mau kuliah, kemudian menjelang sudah lulus mau kerja atau mau menjadi entrepreneur. Itu butuh teman berpikir. Sudah masuk kerja, awal-awal, ini mau ngapain? Pertengahan mau ngapain? Pertengahan orang kerja, orang mau ngapain? Di situ mulai ada orang, gua kok enggak ini ya sama hidup gua ya. Ini ada mau seperti apa ya? Ini kok nggak cocok di pekerjaannya. Oke, lanjut lagi. Di sisi lain ada orang yang jadi entrepreneur. Itu butuh teman bicara, butuh teman ngobrol. Setelah menjelang menjelang orang mau
pensiun, mau purna, itu juga butuh teman berbicara. Itu dari sisi korporasi, dari sisi entrepreneur. Ada nggak dari sisi live? Kita melihat, ternyata dari sisi live, makanya kita bagi di lifestyle ini ada 4. Antara lain live, bisnis, corporate, dan eksekutif. Live sendiri itu kan bermacam-macam. Tadi, student, career, parenting. Gimana ya, ini anak saya ya, kok main game terus nih. Gimana nih? Apalagi nih sekarang nih. Makanya saya tulis di status. Tantangan nanti kalau misalnya udah pandemi udah beres itu adalah parenting bakal nyari coach, orang akan nyari parenting coach karena gimana caranya ngembaliin anak untuk kembali lagi ke sekolah karena udah komputer di rumah kan. Ya. Itu salah satunya. Health, wellness. Selama ini kan kita taunya ada PT ya, tapi itu bisa. Gimana sih kita bisa untuk mulai komit untuk exercise lagi, komit untuk berolahraga lagi, hindarin yang namanya makanan-makanan berlemak, spiritual, transformation dengan lagi ngetrend sekarang. Saya pengen tahu purpose saya apa buat family relationship. Jangan salah, saya nggak punya pengalaman, tapi pernah ada satu saat ada yang minta di coaching, agendanya adalah gimana ya, saya mau divorce sama istri saya. Konfirmasi yang kayak gitu. Artinya coaching sangat luas. Sangat luas. Dari sisi life, dari bisnis, dari sisi corporate. Mungkin beberapa orang menganggap bahwa, oh kayaknya hanya di corporate saja. Sangat luas. Nah, kenapa tidak ini menjadi lifestyle kita? Yang menarik adalah beberapa orang menganggap bahwa orang butuh coach itu selalu dalam kondisi selalu punya masalah. Tidak. Kami sendiri coach, kami juga perlu coach. Karena ada satu sisi di mana situasinya itu kami nggak bisa terprovokasi. Dengan bantuan coach, apa yang menjadi pola pikir kami itu menjadi berbeda. Dan apa yang sudah ada di pikiran kami itu lebih struktur. Dari banyak area tersebut, itulah yang akhirnya kami mengajak kepada audiens, kepada orang-orang, hai, coaching itu bisa di mana saja, bisa di area apa saja, dan di mana-mana coaching. Itulah yang akhirnya kami mengajak bahwa ya ini bisa menjadi salah satu lifestyle. Ya, bagaimana ini kan tadi lifestyle gitu ya, bisa dilakukan sebagai parent, sebagai manager gitu, sebagai apapun gitu, entrepreneur dan lain-lain. Ya. Bagaimana kita bisa tahu kalau saya sedang berdiri sebagai coach gitu? Apa yang bisa kita ambil? Oh nih, saya dalam kehidupan sehari-hari saya sedang menerapkan prinsip coaching gitu dari definisi tadi. Gimana mengkoneksikannya tuh, Mas? Oke, nah ini menarik nih, pertanyaannya bagus banget. Sebagai coach ya, situasinya ya. Ya. Dalam coaching itu, pada saat kami belajar ada yang namanya 11 kompetensi coaching. Sekarang dikompres lagi oleh International Coaching Federation menjadi 8. Satu hal yang saya ingat betul pada saat ada satu buah sertifikasi di Jogja. Waktu itu coach saya, Mbak Lina, bilang begini. Elu, presence, listening, itu jangan cuma pada saat sesi coaching aja. Habis itu dia pergi dan saya terdiam. Itu buat saya, itu seperti tertampar. Kenapa? Berarti kita nggak walk the talk. Kita menerapkan kompetensi coaching itu hanya pada saat kita coaching. Itu salah. Makanya dalam kami itu punya rumus bahwa being a coach is a journey. Nggak bisa coaching itu langsung benar pada saat sertifikasi. Karena ini bertahun-tahun. Saya sendiri baru ngeh coaching itu seperti apa, itu setelah 2 tahun. Saksi hidupnya di sini, yang akhirnya mendapat insight di sini ada mentor saya, Mbak Prasti. Terima kasih sudah bergabung. Bahwa kompetensi coaching itu juga menjadi bagian lifestyle kehidupan seorang coach. Kita ngomong active listening nggak cuma pada sesi coaching, tapi pada saat kita main sama anak-anak di keluarga, anak lagi ngobrol, kita main HP, itu nggak active listening banget. Kita nggak presence pada saat di tengah-tengah keluarga.
kita ngomong, kita presence, kita powerful presence pada saat sesi coaching, tapi ternyata pada saat bergabung sama teman-teman, judgment kita muncul. Nah, itulah yang akhirnya coaching itu sangat merubah hidup saya terutama. Saya yakin Orma, Tehlia, dan Chandra juga mengalami. Makanya ini adalah satu hal yang besar. Bukan hanya ngomongin I am coach now, tapi ada transformasi juga di sisi kami, di sisi saya, bahwa kompetensi ini juga menjadi part of my life. Jadi dengan semua area, tapi kompetensinya juga apa ya istilahnya ya, melekat menjadi bagian kehidupan kami. Itu ya. Oke, thank you Mas Pras. Wah, tadi ada beberapa kompetensi coaching ya yang sudah disebutin kayak presence, active listening, gak judgment, dan itu dilakukan di keseharian gak cuman pas lagi menjalani profesi as a coach. Mungkin saya mau ke Kang Chandra nih. Kang Chandra, boleh dong dijawab pertanyaan saya, gimana ya kalau saya belum belajar coaching gitu ya, saya belum sebagai coach dan belum pernah baca bacaan tentang coaching, dan saya bisa aware bahwa saya ini, saya lagi berdiri as a coach gitu, walaupun saya ibu rumah tangga, walaupun saya mungkin manajer atau leader di sebuah perusahaan atau sebagai guru. Itu gimana kita bisa aware bahwa saya ini harus pakai culture coaching nih gitu. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Pertanyaan yang bagus ya. Tadi sebenarnya sudah disampaikan di awal oleh Tehlia. Semua orang itu tanpa sadar sudah banyak yang melakukan aktivitas sebagai coach. Sehingga kalau kita atau saya nih yang saya rasakan, coach atau coaching tidak hanya sebagai bentuk profesionalisme, tetapi sudah menjadi bagian dari hidup saya. Sehingga istilah yang tepat barangkali bukan hanya kita belajar coaching, tetapi believe in coaching. Gitu ya, believe in coaching. Tadi gimana ya supaya dalam keseharian, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai leader di perusahaan, sebagai guru, sebagai orang tua, aktivitas-aktivitas coaching ini bisa kita laksanakan, ya memang awalnya harus berangkat dari intensi ya. Sebelum kita ngomongin ke kompetensi, 8 kompetensi yang ICF sampaikan, intensinya apa sih gitu. Kita bicara dengan anak nih misalkan, intensinya mau menyalahkan dia, mau memarahi, menjudgment, atau mau mengembangkan. Ketika intensi itu muncul, alam bawah sadar kita akan connect bahwa dalam proses misalkan seorang mahasiswa belajar, pasti ada sisi-sisi di mana dia gagal, di mana dia jatuh, dan kita berdamai dengan itu. Karena saya kembalikan lagi ya, bahwa dalam proses coaching, seseorang itu lebih dominan belajar terhadap dirinya, tidak belajar dari orang lain. Ya. Jadi dari sisi intensi memang yang harus solid di awal sebelum proses coaching itu dilaksanakan. Gitu Mbak Ayu. Iya. Jadi intinya kalau misalkan saya belum pernah tahu sama sekali tentang coaching, belum pernah baca, belum pernah sertifikasi, yang bisa saya dapatkan dan terapkan gitu ya. Di sini adalah yang pertama, kita perlu sadar kalau misalkan mau memulai pembicaraan ke orang harus dimulai dari yang namanya intensi dan sadar niat gitu ya. Yeah. Bahwa nih anak saya, murid saya, bawahan saya, partner saya adalah mereka pengen berkembang. Mereka pengen maju, itu harus ada di dalam dulu gitu ya. Betul. Dan mereka semua dikasih kesempatan buat belajar ke dalam gitu sama dirinya sendiri. Jadi sebetulnya tanpa saya harus menyandang coach gitu, saya udah bisa jadi coach nih dengan niat atau intensi itu ya. Ya, setidaknya modal awal sudah ada gitu. Even ada. Iya, betul. Even ketika kita misalkan nih ngambil kelas sertifikasi, belajar coaching segala macam teknik kita pelajari, kita jago, tetapi ketika intensi awalnya nggak solid, ya sebenarnya apa ya? Feel-nya nggak akan dapat gitu. Feel-nya nggak akan dapat.
Oke, artinya ini yang akan dirasakan juga oleh orang bahwa ketika saya hadir untuk mereka, saya sedang memberi kesempatan orang lain untuk belajar dari dirinya dan berkembang gitu ya. Iya, iya itu kalau Oke. istilah hadir itu memang harus ada Iya. ya selain intensi. Kalau bahasa Mas Pras tadi adalah atau bahasa ICF itu present barangkali begitu. Oke. Baik. Ada tambahan dari Bang Onma? Kalau aku ngelihatnya lebih kepada mereka yang menjadi klien ya. Jadi begini, intens itu kan munculnya di coach, tapi yang penting adalah bagaimana klien ini ataupun orang yang bisa merasakan kehadiran kita. Jadi bagaimana kita menjadi teman bicara yang bisa melihat bahwa coach yang menemani bicara ini adalah benar-benar orang yang mendengar kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya rasa kepercayaan terhadap coach sendiri, sehingga proses berbicaranya juga jadi lebih nyaman. Itu menurut saya yang penting. Mungkin saya mau nambahkan juga tentang lifestyle tadi ya. Lifestyle itu sebenarnya karena ada kebutuhan. Ya, jadi sebenarnya kenapa ini mulai muncul coaching di area ABCD, karena dilihat bahwa ini adalah sebuah kebutuhan yang mulai dicari banyak orang. Karena ini kenapa disebut lifestyle? Karena memang akhirnya orang merasa bahwa saya butuh teman bicara, saya butuh teman orang yang mendengarkan saya. Dan itu juga merubah satu cara kita berkomunikasi, itu yang menurut saya yang lebih penting. Jadi pada saat kita melihat bahwa cara kita berkomunikasi itu memberikan dampak kepada orang lain akan merasakan dampak itu sendiri. Itu aja sih, yuk. Oke, thank you. Saya wrap up dulu yang sesi 1. Pertanyaan boleh di chat, saya sambil ngasih summary ya. Kalau tadi kita udah dapat bahwa sebetulnya definisi coaching yang paling utama adalah pertama menuju goals dan berangkat dari titik bahwa kita punya potensi. Gitu ya, dimana dalam perjalanannya kita akan ditemani dengan berbicara dengan coach yang hadir gitu ya, mereka hadir secara utuh untuk kita bisa share dan mereka akan mendengarkan. Tentunya spotlight-nya gitu ya, prosentasenya bahwa si klien yang mendapat porsi lebih banyak untuk menceritakan, untuk untuk mempelajari apa yang sudah terjadi dalam perjalanannya. Dan tadi sudah masuk kepada lifestyle, bahwa yang di dalam buku itu dibahas, ini masuk ranahnya di student, karir, parenting, health and wellness, spiritual transformation, relationship, business coaching, financial, pemasaran corporate, sampai entrepreneur. Semuanya tuh bisa pakai coaching. Ini bisa jadi culture bahwa semua orang dikasih kesempatan untuk didengarkan dan untuk memunculkan potensinya. Kalau pemahaman umumnya bahwa orang mau sekolah coaching atau tidak sekolah coaching sebetulnya sudah melakukan, dan yang paling bisa disadari adalah niat intensi di dalam kita sudah miliki bahwa semua orang pengen bertumbuh dan berkembang, lalu kita bisa hadir gitu ya, betul-betul hadir atau presence. Maksudnya adalah kita secara jiwa dan raga itu ada gitu ya. Oke. Sudah yang mau tanya-tanya, saya kasih kesempatan sekitar 1-2 menit ya teman-teman. Sambil kita sebelum nanti kita akan masuk pada sesi berikutnya, gimana ya kalau misalkan coaching ini untuk prepare our future gitu. Terus dan juga start future dengan coaching tuh kayak gimana sih? Oke. Harga bukunya berapa? Ada yang bisa langsung jawab? Nanti di info. Oke. Terakhir ditunggu ya, GU ini siapa? Gogor Urgoseno. Mas Gogor, halo, apa kabar? Pak D kita semua. Pak D kita. Oh, Pak D kita semua. Pak D Gogor. Pak D rakyat Indonesia. Oke, tadi saya tanya di atas tentang coaching on the street, udah dijawab belum ya? Oke, tadi saya live grup chatnya nih ada beberapa hilang, mungkin boleh dibantu Mbak Lia.
Iya. Ada yang di scroll di atas Yang kayak coaching. tentang coaching on the street itu kayak Oh. gimana sih gitu. Ini Oh, dari iya. Amel Bali. Oke. Ada yang boleh jawab? Ya. Mas Pras kali mau jawab, silakan. Oke, thank you. Coaching on the street itu begini. Jadi waktu itu di Jogja, saya, Ayu, Onma, baru 3 itu yang certified coach di Jogja. Nah, kita ingin kalau kita ingin memberikan definisi coaching kepada semua orang kan rasanya gimana ya? Kayaknya waktunya yang nggak sempat. Karena waktu itu saya juga kerja, di Onma ada bisnis yang harus di-handle, sementara Ayu juga kerja. Apa ya salah satu metode yang pas untuk bisa kita berikan nih kepada masyarakat? Karena saat itu misi kami adalah coaching Jogja dan Jogjakan coaching. Pokoknya gimana caranya orang-orang Jogja itu tahu coaching. Akhirnya terpikir kayaknya kita perlu di area umum kita buka ke mana? Buka ke masyarakat, media sosial. Kita berkumpul di area umum yang public area. Kita bikin coaching di situ. Di Jogja kita cek mana ya yang enak ya, kayaknya pagi gitu ya. Kayaknya di Sabah itu banyak orang yang olahraga tuh di situ. Oke, waktu itu bertiga dari jam 7 sampai jam 9 kita buka pendaftaran yang mau merasakan free coaching gratis, silahkan daftar ke nomor ini. Orang-orang nggak tahu definisi coaching itu apa. Tapi banyak banget tuh yang yang apply, banyak yang daftar. Karena waktu itu kami bertiga, kami pikir kita kuat berapa nih dari 3 jam tuh, dari jam 7 sampai jam 9 pagi, kurang lebih satu sesi itu 40 menit. Oke deh, kita buka 9 aja dulu, gitu kan, 9 orang. Akhirnya kita terima 9, saya, Ayu, sama Oma. Kalau tahu Graha Sabah itu, kalau bahasa Jawanya itu apa sih? Unda-undaan itu apa? Tangga ya. Jadi bukan di ruangan. Dalam ruang tertutup. Bukan di ruang tertutup. Tapi betul-betul di ruang terbuka. Jadi 9 orang itu datang. Memang kita atur jadwalnya. Yang satu datangnya itu jam 7, yang satu jam 40, yang satu kemudian setengah 8 dan sebagainya gitu kan. Setengah 9. Itu seperti itu. Akhirnya mereka merasakan sesi coaching. Kita coaching begini ya Mas ya. Saya pikir kayak pelatihan, saya pikir kayak atau Mas yang ngasih solusi ke saya itu seperti itu. Nah itulah akhirnya kami menyebutnya adalah coaching on the street. Tapi coaching itu di jalan, di pinggir jalan begitu. Orang merasakan sesi coaching. Seperti itu. Nah setelah itu setelah selesai kami tanya feedback gimana, seperti apa. Orang appreciate terhadap hal itu. Seperti itu. Nah itulah sampai beberapa batch ya, sampai juga di Museum Jogja dan sebagainya. Nah kemudian Bandung, Teh Lia juga melakukan malah coaching on the mall ya Teh. Ya, jadi memang sebetulnya inisiasi awalnya itu dari teman-teman yang ada di Jogja. Jadi Mas Pras sama Bang Onma atau Mas Fani disebutnya sama Bang Onma ini kan ada di Jogja, saya sama Kang Chandra di Bandung gitu ya. Nah, jadi ketika kita di Bandung itu otomatis waktu itu kita mengikuti jejak langkah dari kakak-kakaknya nih yang ada di Jogja. Kita karena yang namanya coach atau kita membiasakan diri untuk menjadi coach itu otomatis aktivitas berkomunikasi atau bertanya dengan cara metode coaching harus sering banyak dilakukan. Makanya kalau teman-teman lihat tadi di CV buat yang belum pernah mendapatkan coaching, ada 500 jam katanya. Nah, 500 jam itu apa sih? Sebetulnya 500 jam itu adalah aktivitas yang kami lakukan dengan metode coaching. Gitu. Nah, untuk mendapatkan aktivitas tersebut, kita berinisiasi bahwa di Bandung itu akan semakin mengaktifkan untuk melakukan tadi sesi tadi ya yang dilakukan oleh Mas Fani. Nah, cuman waktu itu kita mikir, waduh, kayaknya coaching on the street udah dipakai nih sama teman-teman Jogja gitu ya. Terus Bandung
paling asik tuh di mana kalau ke Bandung? Kalau di Bandung tuh paling asik pasti aktivitasnya adalah nge-mall. Kalau nggak nge-mall, terus beres coaching, terus akhirnya makan-makan gitu ya. Karena aktivitas di Kota Bandung dari satu kegiatan lain itu biasanya berkumpul sama orang. Jadi kita justru melakukan sesi coaching untuk nge-grab orang-orang yang tidak paham coaching, terus ngelihat aktivitas kita dan mereka tertarik gitu, pengen join. Jadi waktu itu saya sama Kang Chandra bikin di mall, kita one on one, jadi saya dengan Koci, Kang Chandra sama Koci sama beberapa teman lain juga sama, dan ternyata memang betul pengunjung tertarik, ini ada apa ya katanya, terus mereka pengen tahu coaching tuh apa, dan akhirnya di situ kita sampai siang ya Kang Chandra, yang tadinya cuma mau bikin 2 jam, terus bener-bener sampai lewat makan siang, orang-orang yang lalu lalang di situ pengen mendapatkan sensasi atau experience gimana yang namanya coaching tadi, dan itu sangat menarik sebetulnya. Jadi yang tadi saya sampaikan, semua orang jadi paham melalui praktek gitu ya. Karena kalau memang yang namanya coaching dijelaskan, kayaknya lebih kena kalau pas dipraktekin gitu. Jadi teman-teman yang awam tuh dapat banget ketika kita melakukan sesi coaching walaupun hanya sekitar 30 menit sampai 45 menit saja yang dilakukan untuk satu orang pada saat itu. Itu Mbak Ayu. Iya. Thank you sekali sharingnya ya, bahwa sebetulnya buku A to Z pemahaman tentang coaching ini udah berangkat dari yang namanya coaching on the street gitu ya, terus coaching on the mall, dan ini adalah tentang edukasi dan memberikan experience kepada orang-orang gitu ya, coaching itu apa. Dan sekarang udah maju satu langkah bahwa ini akan bisa lebih disebarkan melalui buku A to Z Coaching. Thank you sekali semangatnya buat para coach community developer gitu ya. Semoga ini nggak berhenti sampai di sini, jadi nanti akan diestafetkan juga oleh mungkin peserta coach di sini ya. Dan juga yang bukan coach gitu ya, mau ngerasain juga. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya sebelum nanti dibahas ke sesi Prepare Your Future. Pertanyaan dari Kang Isbot nih. Kalau prinsip coaching itu apa? Sesuai dengan touch it nih apa ya? Boleh. Sesuai dengan touch it knowledge yang teman-teman pernah alami. Oke. Mungkin kompetensinya kali ya. Kompetensi ya. Touch it nih apa nih? Oke. Kalau prinsip coaching itu apa? Terus sesuai dengan alami. Siapa yang mau menjawab? Silakan Mas. Bangun Mak. Oke, Bangun Mak boleh. Oke. Kalau prinsip coaching sesuai dengan knowledge yang pernah alami adalah bagaimana akhirnya proses berkomunikasi, sharing, kemudian ngobrol itu bisa memunculkan awareness baru dari teman bicara kita, khusus atau klien kita. Itu hal yang sederhana bisa muncul dari coaching. Tetapi jangan lupa bahwa sesi coaching juga bahwa itu ada sesuatu yang sebenarnya membutuhkan yang namanya komitmen. Jadi prinsip coaching itu akan bisa berjalan pada saat itu benar-benar memiliki komitmen. Oleh sebab itu pada saat melakukan sesi coaching dibutuhkan bahwa orang-orang itu benar-benar mau berubah, benar-benar mau mencapai goalnya, atau orang itu benar-benar mau melakukan sesuatu yang itu akan membuat perubahan dalam dirinya. Kalau saya sih itu, mungkin yang lain monggo silahkan ditambahkan. Ya. Oke, jadi dari komitmen tadi ya. Oke, Teh Lia ada tambahan? Ya, tambahan dikit kali ya. Jadi kalau dari tadi kan kita diskusi coaching itu adalah aktivitas berkomunikasi gitu ya. Ada coach dan kemudian ada coachee gitu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya prinsip dasar coaching itu adalah bagaimana menggali kemampuan dari rekan bicara kita sehingga dia lebih berani dan dia mampu
untuk bisa menangkap potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi kesadaran itu akan muncul sebetulnya dari rekan bicara kita. Nah, oleh karena itu, kenapa yang disebutkan tadi prinsip dasar coaching itu adalah berkomunikasi dengan metode bertanya sebetulnya. Jadi kami sebagai teman bicara seseorang, kami akan lebih banyak bertanya sehingga seseorang yang diajak bicara itu berasa bahwa dia punya kemampuan dan merasa yakin bahkan pede dengan potensi yang dia miliki. Gitu kali, Mbak Ayu. Oke, mungkin Kang Chandra mau nambahin dulu. Tentang tacit knowledge ya, ya sepemahaman saya tacit knowledge itu ilmu yang sudah baku gitu ya, barangkali yang ini lahir dari experience atau penelitian sebelumnya. Sejauh yang kami tahu, memang di dunia akademisi belum banyak ya, ada sih ada, memang belum banyak buku-buku yang membahas tentang coaching. Barangkali kalau buku-buku sumber daya manusia, buku-buku berkenaan dengan psikologi, itu jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan buku-buku tentang coaching. Apalagi di Indonesia ya, yang mana pemahaman tentang coaching masih belum utuh, gitu ya, masih belum solid. Ya, sedang ngetren istilah coach, semua orang membranding dirinya sebagai coach meskipun prakteknya di dalamnya itu mentoring, prakteknya training, gitu ya. Kalau merefer dari tacit knowledge-nya, ya 8 kompetensi yang diberikan oleh ICF itu barangkali yang bisa menjadi rujukan profesi coach itu sendiri. Oke, thank you sharingnya. Kita lanjut aja ya ke sesi berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Pak Riki dan juga Pak Legowo ya. Nah ini tentang apa namanya mentoring gitu ya. Misalkan pengetahuan bisnis, SPT, branding, digital marketing, finance, stock, dan lain-lain, karena nyarinya figur mentor. Terus ada pertanyaan dari Pak Legowo, kapan coach mentoring, training, pelatihan dipakai? Kayaknya gayung bersambut, karena ini juga merupakan bahasan dari chapter atau bab Prepare Your Future Through Coaching, gitu ya. Oke, nah mungkin dijawab di sesi ini, terus nanti pertanyaan dari Pak Gary Taufan boleh dilanjut nanti di sesi berikutnya ya Pak ya. Oke, ini mungkin sekalian dijawab aja ya. Prepare Your Future Through Coaching, di dalamnya ini juga dibahas mengenai training, mentoring, terus coaching, terus juga apa namanya consulting gitu ya kalau nggak salah. Oke, boleh dijelasin nggak ya porsinya nih kayak apa sih, atau definisinya bagaimana, terus bagaimana si coaching ini diletakkan gitu di antara perbedaan istilah-istilah ini. Siapa yang mau menjawab? Kang Chandra mungkin? Ya, terima kasih. Ya. Jadi coaching, training, atau mentoring, itu kalau yang saya pahami adalah sebagai sebuah tangga dari proses people development. Tentu porsi yang paling awal namanya training. Training ini porsi besarnya ada pada knowledge. Outcome-nya orang yang nggak tahu menjadi tahu. Dalam proses training, kalau biasa sering kita ikutin, maka trainer lah yang mendominasi conversation, mendominasi percakapan. Ya, biasanya dari sisi teknis lah yang diajarkan pada porsi training ini. Naik ke tangga kedua, ya mentoring. Nah, dari sisi mentoring ini biasanya mereka yang secara knowledge sudah ada, tetapi minim dari sisi pengetahuan. Kewajiban seorang mentor harus menguasai bidang yang menjadi concern dari klien tersebut. Misalkan seorang entrepreneur mengalami kesulitan atau ingin intensi diskusi lebih lanjut dari sisi finance gitu atau sisi marketing, maka ya akan lebih tepat, lebih cocok mencari mentor yang punya expertise di bidang yang dicari. Gitu.
Kemudian naik ke tangga yang terakhir, yaitu tangga coaching. Dari sisi coaching ini sebenarnya akan sangat ideal seseorang yang di coaching itu adalah mereka yang memiliki knowledge yang sudah cukup mumpuni, kemudian experience bisnisnya juga sudah banyak gitu ya. Artinya pada saat dia ingin stretch dirinya ke masa depan atau dalam konteks bisnisnya ingin dikembangkan lebih jauh lagi, ilmu dan pengalamannya sudah cukup membantu untuk menyelesaikan itu. Nah, peran coach di mana? Nah, ini yang bukan sedikit ya, seringkali saya jumpai sesi coaching di Indonesia, itu tidak bisa betul-betul murni coaching, khususnya di milenial dan di startup. Barangkali nanti Telia juga akan banyak bercerita tentang coaching di startup. Mereka di satu sesi, di tengah jalan, kadang-kadang butuh hal-hal yang sifatnya teknis. Ya, kita hanya akan jawab ketika memang itu sesuai dengan experience, knowledge, atau kompetensi kita. Tetapi memang peran coaching adalah menggali di awal sebenarnya dia itu butuhnya apa sih gitu. Ketika seorang klien butuhnya untuk di-mentoring dan kita sebagai coach kebetulan kompetensinya bisa menjawab itu, kita ganti topi dulu ya. Ganti topi dari awalnya seorang coach menjadi seorang mentor. Nah, bedanya seorang mentor yang punya experience coaching adalah solusi-solusi yang diberikan atau ditawarkan itu dikembalikan lagi kepada kliennya. Ya, misalkan teknik marketing di era pandemi itu begini, kata si mentor. Nah, solusi itu tidak mentah hanya memberikan saja, tetapi kembalikan lagi ke coach atas saran yang misalkan kita berikan, bagaimana menurut tanggapanmu, bagaimana menurut pandanganmu, ya, sehingga klien pun diminta untuk mengambil peran, dalam hal ini mengambil accountability, tanggung jawab atas segala keputusan yang dia ambil nantinya. Gitu, Mbak Ayu. Oke, thank you. Saya summary dulu ya. Jadi kalau training ini dari orang yang nggak tahu terus jadi tahu sehingga dapat knowledge gitu ya dari si trainer. Kemudian kalau mentoring orangnya sudah tahu, kliennya sudah tahu. Cuman perlu ada tambahan dan si mentor ini adalah orang yang expert di bidangnya sehingga bisa kasih advice atau bisa kasih saran gitu ya. Kalau coach lebih banyak di pengembangan dan sebetulnya di Indonesia tadi kalau pada prakteknya masih campur-campur gitu ya. Jadi ada jadi ada jadi trainer, mentor dan juga jadi coach sekaligus gitu. Dan ini gimana ya caranya tadi ganti topi gitu, jadi training, jadi mentor, jadi coach itu ternyata juga ada sisi awareness gitu, kesadaran di mana kita menempatkan diri untuk menemani perjalanan perkembangan si coach atau klien. Nah, ini ada bahasan juga nih Kang Chandra bahwa millennials itu perlu ada pemupukan jati diri gitu. Nah, ini gimana sih hubungannya dengan coaching gitu ya, training, consulting, mentoring supaya mereka juga bisa prepare future-nya untuk ketemu sama jati dirinya. Sekaligus menjawab pertanyaan nih, apakah bisa self coaching nih? Oke, silakan Kang Chandra. Oke. Korban jati diri ya. Barangkali kita semua juga belum solid nih jati diri. Ya, saya jawab dulu yang kedua ya. Tentang bisakah self coaching? Bisa. Kalau pertanyaannya bisa atau tidak. Cuma pengalaman gitu khususnya yang saya rasakan itu diri kita itu paling susah komitmennya ya ke diri sendiri. Gitu ya. Itu yang saya rasakan. Artinya, even seorang coach pun sejago-jagonya coach gitu. Kalau di level coaching tuh jenjang tertingginya kan namanya MCC ya, Master. Itu masih butuh coach. Ya,
yang ini kita buktikan ya di komunitas Kokodev gitu, bahwa ketika misalkan saya nih ada ide sesuatu, ide baru gitu, saya pasti perlu bantuan teman-teman untuk mengcoaching saya. Ya minimal malu kan ketika saya tidak komit terhadap apa yang menjadi action plan saya, minimal itu gitu ya. Kemudian itu ya tadi ya tentang self coaching. Kemudian yang kedua tentang galau jati diri, ini wajar. Ketika masa-masa transisi atau bahkan sepanjang perjalanan hidup, ya terkadang saya ini siapa, mau jadi apa, mau mencari apa. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak pernah selesai sepanjang kita masih diberi nyawa oleh Tuhan gitu ya. Nah, dari situlah sebenarnya fungsi coaching masuk atau peran coaching masuk. Dengan proses coaching dialog itu kita menjadi solid di satu sisi ya, di satu masa tentang saya ini mau ngapain. Ya. Karena kembali lagi bahwa coaching itu seseorang belajar dari dirinya. Tidak lagi banyak belajar dari orang lain. Ya barangkali pelajaran-pelajaran dari orang lain itu dia ambil berbagai sisi-sisi yang menurut dia pas, yang menurut dia positif, baru kemudian diinternalisasi. Sesuai nggak value-value itu dengan dirinya sekarang, dirinya saat ini. Ya barangkali itu, Mbak Ayu. Oke. Thank you. Jadi artinya sebetulnya orang nggak pernah berhenti mencari jati diri gitu ya, nggak pernah selesai. Jadi kita berkembang, bertumbuh terus. Nah, ini tentang prepare your future. Tadi ada training, mentoring, coaching gitu untuk menemukan kita tuh siapa dan kita mau menjadi diri yang bagaimana. Nah, ini kalau misalkan dilanjut dengan topik start your future. Tadi udah prepare, sekarang mau start nih. Ada pembahasan mengenai belief gitu ya, terus ada value. Terus apa hubungannya dengan growth mindset? Gimana ya ini bisa di connecting gitu the dots-nya gitu antara saya mau start tapi saya perlu tahu belief saya apa dan saya mau punya growth mindset nih gimana nih? Ke Teh Lia ya kalau nggak salah yang nulis ya bab ini ya. Ya tadi terusin dari Kang Chandra tuh. Jadi sebetulnya sih kalau bicara setiap orang ya individu gitu. Makanya kenapa harus ada belief gitu. Kemudian kalau beliefnya udah ada, otomatis kita bisa menemukan potensi value atau uniqueness dari kita sehingga kita melangkah atau bertumbuhnya juga lebih bulat gitu ya. Karena tiap individu itu denial-nya lebih tinggi biasanya. Jadi saya misalkan ya, kalau dibilang sisi positif sama orang, itu pengakuannya suka lebih sulit dibandingkan ketika kita believe bahwa kita ini kurang atau negatif. Gitu. Jadi kalau ngakuin lu nggak bisa apa, lu kurangnya apa, jago deh setiap orang tuh pasti bisa menilai. Tetapi ketika kita diminta untuk, lu jagonya apa? Hampir setiap orang termasuk saya, itu merasa bahwa nggak punya kepedean untuk menyatakan itu. Karena khawatirnya dibilang sombong kali, arogan gitu ya. Terus takutnya kita juga nggak mampu di sisi itu gitu kan. Nah, jadi sebetulnya itu ada di seluruh fase. Sampai sekarang pun saya pribadi dan saya yakin teman-teman yang lain juga adalah denial tentang itu. Makanya kenapa tadi Kang Chandra bilang tetap butuh, saya sama Kang Chandra tetap tuh coaching-coachingan biar tahu gitu ya. Terus Mas Fani juga, bahkan saya di grup sama Bang Onma itu maksudnya kita ada sesi ya Bang untuk berdiskusi tentang itu gitu ya. Nah, di setiap fase gitu. Hanya kenapa fase ke bawah itu otomatis labilnya lebih tinggi karena pengalaman hidup gitu ya, struggling, naik turun di dalam kehidupan itu lebih sedikit lah dibandingkan dengan orang-orang yang sudah masuk fase usia bekerja, berkeluarga gitu ya, bahkan anak sudah menjadi dewasa. Nah makanya di fase yang tadi baru bertumbuh atau mulai masuk dari sisi dia dari sekolah hingga dia mau beranjak masuk ke bekerja, itu otomatis denial-nya akan lebih tinggi dan fase ketidakpedeannya malah lebih besar.
Oleh karena itu, coaching menjadi satu hal tanpa menggurui, individu ini menjadi yakin dengan dirinya. Sehingga dia akan melangkah ke depan tanpa diarahkan gitu ya, tanpa dia merasa didikte, tetapi dia yakin bahwa itu datangnya dari insight-nya dia. Ketika itu datangnya dari insight-nya dia akan merasa itu value-nya, bahwa itu nilai lebihnya dia dibandingkan dengan orang lain. Kalau keyakinan itu sudah muncul, otomatis dia akan berani melangkah walaupun di depan dia akan terpuruk atau akan terseret-seret lah ya. Karena dia yakin bahwa itu adalah value-nya dan di dalam value dia tetap harus belajar dan berproses. Oke, Gitu, luar Mbak biasa Ayu. sekali ya. Artinya sebetulnya belief ini juga berpengaruh terhadap goals gitu ya. Bagaimana sih cara pandang coachee ini terhadap dirinya gitu. Karena kalau tadi dibilang gitu, kalau saya juga ngerasain sendiri, kita lebih banyak bisa mengkritik diri sendiri daripada melihat potensi itu sendiri. Sehingga di dalam coaching kita bisa memunculkan ini gitu ya. Nah, bagaimana hubungannya si belief ini teh kalau misalkan tadi beliefnya saya nggak bisa, saya nggak mampu, terus akhirnya bisa berubah gitu ya beliefnya dan bisa menuju pada growth mindset. Growth mindset tuh kayak gimana sih teh kalau dari kacamata coach? Ya, makanya kan dibilang belief gitu ya. Terus kemudian tadi gimana sih biar dia belief? Terus dengan coaching lah misalkan. Di sini kan namanya juga bahasa berkomunikasi ya. Bahasa berkomunikasi itu otomatis harus trust. Gitu. Trust-nya tidak akan muncul terhadap dirinya dulu sebelum dia trust sama kita nih, rekan berbicaranya. Jadi makanya di awal itu harus dimunculkan dulu trust, frekuensi yang sama di antara kita, bahwa kita memang tujuannya bukan menggurui, bukan ngasih tahu gitu, bukan mendirect, apalagi anak muda nih ya. Gitu. Jadi betul-betul sebetulnya kita membantu membukakan potensinya dia. Nah terus otomatis pada saat dia berdiskusi dengan kita di hari ini, diharapkan dengan berkomunikasi, berdiskusi, dan tadi membukakan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, di dalam sesi-sesi coaching yang kita lakukan hingga sampai beberapa bulan ke depan, itu pasti akan ada perubahan yang dilakukan, yang terjadi di awal hingga beberapa bulan ke depan. Nah, perubahan itu akan disadari bukan oleh kita, tetapi akan disadari oleh individunya. Sehingga dia merasakan bahwa, oh disitulah dia ternyata ada pertumbuhan atau perkembangan dalam berpikir. Bukan berarti dia menjadi jago loh, bukan berarti dia menjadi punya kemampuan knowledge atau skill yang bertambah, tetapi kemampuan untuk berpikir lebih gitu ya, menemukan satu atau dua jalan alternatif lain itu adalah salah satu dari yang disebut dengan growth tadi. Gitu. Jadi tidak selalu harus ditemukan solusi di dalam coaching, tetapi menumbuhkan kepercayaan diri sehingga dia mampu menemukan alternatif di dalam perjalanannya. Oke, artinya tadi pertama kita bisa dapat belief kita apa, dan kemudian kita mau berkembang kemana, dan dalam perjalanannya itu sendiri kita ngamatin apa yang terjadi dalam diri sendiri gitu ya. Betul. Sehingga paling nggak kita bisa bikin choice gitu ya, atau pilihan-pilihan dengan tantangan yang dihadapi, itu yang dimaksud dengan kita bisa terus bertumbuh gitu ya. Betul. Untuk start the future. Nah, gimana nih kalau dari kacamata entrepreneur sendiri gitu ya, karena di sini juga dibahas di buku ini bahwa coach itu menemani potensi diri mereka, para klien, untuk menggali potensinya, pengetahuannya, terus yang belum ada terus jadi ada, terus gimana memunculkan komitmen. Nah, apa saja sih yang dibahas di dalam buku ini dalam cakupan topik entrepreneur gitu? Oke, ya. Bang Onma, boleh share? Silakan, Bang. Oke. Kalau untuk di buku ini tentang entrepreneur sendiri sebenarnya lebih melihat ke journey itu sendiri. Kenapa di buku ini ada beberapa step-step tentang bisnis itu sendiri, entrepreneur. Jadi memulai bisnis, menjalankan, kemudian bagaimana meningkatkan, kemudian mengembangkan, sampai akhirnya bagaimana mengalami kerugian. Nah, itu adalah juri dalam proses bisnis. Nah, apakah semua itu sering muncul di sesi coaching? Banyak sekali, karena
semua itu berasal dari pelaku bisnis itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita bicara entrepreneurship, itu entrepreneur, cara orangnya. Sama halnya dengan coaching sendiri. Nah, coaching sendiri itu kan kita bicara tentang orangnya. Jadi bisnis apapun, proses apapun, itu akan sangat berpengaruh pada saat mindset seorang entrepreneur itu bisa berkembang, bisa mengalami perubahan, mengalami transformasi. Jadi di buku ini memang dibahas beberapa hal yang akhirnya membuat orang memutuskan nih, oke, aku pengen jadi seorang entrepreneur. Potensi apa sih yang aku miliki? Nah, itu akan bisa muncul pada saat dia melakukan coaching. Jadi itu journey yang memang dihadapi seorang entrepreneur. Itu yuk. Oke. Mungkin bisa menjawab sekalian pertanyaannya Pak Riki. Ya. Pertanyaan Pak Riki apa ya? Saya belum buka chatnya. Di atas. Ya, pertanyaan Pak Riki, apakah seorang entrepreneur harus menguasai? Mungkin kalau harus sih tidak harus, tetapi tidak ada salahnya jika seorang coach itu juga belajar, karena dalam proses coaching itu sendiri bukan hanya sekedar kita bertanya, tetapi bagaimana proses brainstorming juga bisa terjadi ada dalam satu waktu. Nah, itu bisa jadi memunculkan seperti percikan-percikan baru ataupun seperti strum baru bagi klien kita, karena dia menemukan coach ini mempunyai pemahaman, bisa memahami alur cerita. Kan agak susah tuh kalau misalnya kita tidak belajar tentang mungkin bahasa bisnis. Klien kita akan bicara banyak tentang istilah bisnis, jadi kita sendiri tidak tahu itu. Nah, itu akan menjadi polemik juga bagi klien kita. Kok tidak nyambung ya, kok seperti memahami apa saya sampaikan. Nah, jadi mungkin bukan harus, tetapi tidak ada salahnya untuk belajar, karena tadi ada proses yang mungkin suatu saat kita juga ada sharing di situ. Itu sih. Ya. Artinya di sini pengalaman coach sendiri di bidang entrepreneur itu juga diperlukan untuk sharing session gitu ya di entrepreneurship coaching gitu. Boleh nanya nggak Bang, yang sampai saat ini gitu ya, topik apa aja sih biasanya yang muncul gitu, atau mungkin yang dibahas dalam buku ini dalam entrepreneur coaching? Ya, ada beberapa step memang ya, mulai dari pada saat mereka pengen memulai bisnis. Jadi usaha apa sih yang cocok, kemudian jenis bisnis apa yang saat ini lagi ngetren, kemudian yang saya butuhkan untuk menjalankan bisnis apa. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang sebenarnya muncul di sesi-sesi coaching. Jadi itu yang banyak akan kita bahas di buku ini. Kemudian juga pada saat mereka mau scale up, pada saat mereka mau meningkatkan bisnisnya, entah itu tambah cabang ataupun mau menaikkan omset yang lebih besar, jumlah produksi yang lebih besar. Nah, mereka juga kembali bertanya, misalnya, oke, strategi apa sih yang bisa saya pakai untuk menambah cabang, ataupun bagaimana saya memulai untuk growth, bagaimana saya harus memulai breakthrough. Nah, itu yang sering muncul. Nah, pada saat pandemi juga banyak. Jadi bagaimana akhirnya saya bertransformasi dengan bisnis saya. Jadi yang dulu saya harus menunggu customer datang ke warung saya, tapi bagaimana saya sekarang bagaimana bisa menjangkau mereka yang di rumah. Jadi mindset pemahaman itu yang tidak bisa mungkin ini yang saya pahami ya, kenapa akhirnya seorang entrepreneur itu butuh teman bicara, karena kadang-kadang kalau kita diamin, kita mungkin ngomong sendiri, kita tidak dapatkan apa-apa. Tapi pada saat kita mungkin berbicara dengan seorang coach, itu kita mendapatkan seperti banyak ide-ide yang akhirnya bisa mengeluarkan
hal-hal yang baru, pemahaman-pemahaman baru, pemahaman tentang situasi kita, bisnis kita, kemudian muncul ide, oh iya ya, ternyata aku bisa melakukan transformasi bisnisku dengan A, B, C, seperti itu. See you. Ya, oke. Artinya kita bisa ngobrol dari pertama brainstorming, saya mau mulai bisnis apa, terus cocoknya apa. Nah, kemudian mau scale up gitu ya di bisnis ini tuh kalau misalkan udah segini itu mau lebih berkembang besar, buka cabang dan lain sebagainya atau nambah produk. Dan kemudian yang paling penting adalah proses transformasi bisnis gitu ya. Karena keadaan apapun seperti COVID-19 ini juga mau nggak mau kita harus acceptance gitu ya dengan kondisinya, lalu apakah mau berubah atau mau apa yang mau dipahami dan bisa dilakukan lagi gitu ya Bang ya. Oke, putus-putus lagi. Betul, ya yang kayaknya. penting adalah mental. Halo? Ya. Yang penting adalah di sini adalah mental kita. Jadi mindset dan mental itu sangat kuat di entrepreneur. Jadi bagaimana kita mempunyai sikap dalam situasi bisnis kita seperti ini. Apakah kita mau nyerah, give up, atau kita mau mencari jalan keluar agar bisnis kita tetap jalan. Jadi lebih ke entrepreneurnya ya, lebih ke pelaku bisnisnya. Jadi itu yang lebih utama ya, yang lebih kita tekankan. Oh, berarti ini di semua lini itu seperti live, terus mau startup, milenial gitu, dan juga entrepreneur itu tetap kembali pada dia dan dirinya juga dengan mindset-nya mau melakukan apa gitu ya Bang, kalau saya boleh summary. Ya, betul. Oke, thank you sekali dari entrepreneur coach ya Bang Onma. Nah ini gimana ya kalau misalkan tadi udah ngebahas dari segala sisi, kita dari anak muda, terus mau milih jurusan, terus gimana cara memupuk diri sendiri, nyari jati diri, mau startup, mau entrepreneur. Nah sekarang kalau misalkan yang ada di dunia atau ranah profesional nih, apa yang dibahas dari seorang coach kalau misalkan mau ngobrol di dunia ranah profesional nih, Mas Pras ya? Iya. Ya. Ayo. Ya, why coaching dibutuhkan sih Mas sekarang di culture profesional? Itu dia. Pernah satu saat saya di public class gitu menanyakan apa definisi coaching buat kamu. Ya. Dia menjawab, direktur datang dan marah-marah. Atau ada yang bilang dikeramasin Mas. Jadi pakai sampo. Jadi ya terus terang betapa gemesnya saya melihat istilah coaching kan apa ya istilahnya akhirnya menjadi satu hal yang menakutkan buat orang-orang. Bahkan begini deh, begitu ada seorang manajer yang mengikuti sertifikasi coaching, kemudian dia pulang dan dia bilang, kamu ke ruangan saya ya, nanti mau saya coaching. Apa yang akan muncul di benak si anak buah itu? Pasti dia akan nanya, gue salah apa ya? Kenapa gue di coaching? Nah, itu seperti itu. Itu yang muncul. Makanya di dunia corporate sebetulnya banyak. Tadi Ayu udah bilang, salah satunya adalah culture. Leader as a coach. Karena yang saya amati, hampir sebagian besar manager itu ya as a manager, not as a leader. Karena kaitannya lebih kepada targeting, administrasi, dan sebagainya. Tapi nggak menyentuh kepada people development. Yang dia arahkan adalah lebih kepada bagaimana pencapaian target, bagaimana profit, bagaimana sales. Tanpa pernah melihat apa sih yang perlu di-develop dari diri dia. Kan kita bicara begini, suatu saat di 2019 targetnya adalah X, dengan kompetensi dia tercapai. Begitu di 2020 pencapaian target, apa ideal dengan kompetensi yang sama pencapaiannya bisa melebihi lagi. Otomatis kan kompetensinya bisa di-stretch, bisa di-develop lagi. Itu yang akhirnya menjadi sebetulnya dalam konteks ini di corporate itu sangat penting. Ada yang dari sisi career coach. Bagaimana orang-orang yang baru sih mungkin kalau katanya Chandra tadi bisa dengan
mentoring, bisa training. Tapi setelah 6 bulan, begitu dia sudah tahu, begitu dan pengen lebih tahu, dia bisa develop lagi. Kalau memang si manajernya itu mempunyai peran leader as a coach. Itu seperti itu. Di pertengahan, orang sudah pernah, kalau pernah mendengar istilah midlife crisis, orang udah mulai bingung, ini gue mau ngapain, gue udah mulai bosan, galau, dan sebagainya. Nggak usah ngomong itu deh. Saya mundur dikit, milenial nih. Milenial yang udah mulai kerja, itu kan udah mulai banyak juga yang nggak. Ada satu penelitian yang dalam seumur hidup dia bisa 20 kali ganti pekerjaan. Ini kalau dia nggak apa istilahnya, nggak dilakukan pendekatan dengan coaching dan mentor, dia tertarik. Apa istilahnya? Turnover-nya sangat tinggi. Mereka akan dengan mudah untuk resign. Maka di dunia corporate ini menjadi penting bahwa culture udah nggak bisa diapa-apain lagi nih, apalagi ada corona kayak gini. Ini kalau nggak berubah stylenya, oke, selesai. Mindset semuanya udah harus dirubah, ada VUCA dan sebagainya. Bagaimana cara mendevelop, udah nggak bisa dengan model directing lagi anak-anak sekarang. Seperti itulah. Jadi pendekatannya, coaching itu menjadi lifestyle, menjadi culture dalam corporate. Eating, gunakanlah coaching. Pencapaian target, gunakanlah coaching. Develop dia. Mau kemana nih kamu bisa berkembang yang seperti apa? Dari sisi karir juga coaching. Intersection coaching kalau memang ada antara atasan dengan tim yang mungkin trouble, nggak bisa netral, bisa antar antar divisi, antar departemen untuk bisa melakukan coaching. Itu sih yuk, karena kita memang berawal dari keprihatinan, kasihan teman-teman di corporate yang masih dengan definisi yang berbeda. Keramas, apalagi marah-marah itu ya seperti itu. Makanya beberapa hal sudah mulai sama persepsinya tentang definisi ini, sehingga itulah yang menjadi poin penting bahwa kalau semua kita nggak bisa ini di sini ya, mungkin satu saat nanti akan saya share beberapa studi yang dilakukan ICF itu ternyata kalau perusahaan itu benar-benar melakukan coaching itu dari sisi performance dan dari sisi development-nya people-nya itu, pribadinya, personalnya dia itu akan develop. Itu jadi kenapa coaching itu menjadi penting ya, akhirnya kita tuangkan ini di corporate. Gitu ya. Oke. Jadi artinya sebetulnya kalau misalkan tadi culture keramas itu tadi bisa diganti dengan coaching gitu ya, pastinya turnover dari company itu bisa diminimalisir gitu ya. Artinya jadi hemat pengeluaran gitu ya. Pengeluarannya nih jadi, ini nih usulnya Kang Isbeth nih, jadi banyak proposal nih bisa dimasukin ke perusahaan. Ya, pastinya nantinya buku ini juga bisa mempengaruhi atau menginfluence teman-teman untuk bisa merubah culture ya di perusahaan ataupun dimanapun untuk sharing tentang coaching itu sendiri. Oke. Maximize your own potential itu ini buat teman-teman yang kayaknya curious sama buku kita gitu ya. Jadi memang coaching itu adalah sebuah proses. Coaching itu adalah bagaimana kita berkomunikasi gitu. Tapi untuk bisa memahami makna sebuah coaching, memang alangkah lebih baiknya jika coaching itu dilakukan dengan rekan atau dengan mitra, alias tadi ada teman chit-chatnya gitu ya. Cuman dengan pengalaman tadi yang kita sebutkan, Kang Chandra, Bang Onma, Mas Fani, ini sudah 5 tahun gitu, saya juga hampir 5 tahun. Nah, akhirnya kita bisa tuh mulai melakukan sebetulnya coaching itu di dalam keseharian atau menjadi lifestyle tadi. Dan bahkan bukan hanya sebagai lifestyle, akhirnya kita bisa melakukan own talk gitu ya sama diri sendiri gitu. Jadi memaksimalkan diri kita melalui coaching itu adalah maksudnya
di dalam seluruh aktivitas kita, di dalam keseharian kita, gitu ya, di dalam kita berkomunikasi dengan orang lain, ya, kita berusaha untuk menunjukkan sisi positif dengan metode coaching. Jadi coaching ini otomatis kalau kita melakukan coaching di dalam seluruh lini kehidupan kita, itu kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri. Gitu, Mbak. Oke, luar biasa. Artinya sebetulnya itu juga dilakukan gitu ya dari dalam ya Kak Teh. Ya, cuman tadi kan Chandra juga kan mengingatkan kalau dilakukan di awal dan kita belum terbiasa dengan yang namanya coaching, itu istilahnya jadi denial gitu. Kita bertanya sesuatu terhadap diri kita karena kita memang pengen jawaban itu gitu. Tetapi deep inside-nya benar tidaknya itu belum tentu terbuktikan gitu. Tetapi kalau kita sudah berpengalaman melakukan coaching dalam keseharian, dalam perjalanan dari waktu ke waktu, gitu, hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, kita bisa trust bahwa coaching itu bisa dilakukan dan denial itu bisa kita sisihkan, gitu. Jadi sehingga yang kita lakukan itu murni bahwa kita sudah yakin yang kita jawab itu adalah yang terbaik dengan pertanyaan yang kita ajukan terhadap diri sendiri. Karena sebetulnya memang bertanya terhadap diri sendirilah sebenarnya yang memang paling tepat. Makanya kenapa kan coaching itu untuk menemukan potensi diri gitu. Hanya biar bisa diukur keberhasilannya butuh perantara yaitu orang lain. Nanti kalau pengalamannya udah banyak sih itu bisa dilakukan. Oke, luar biasa. Jadi pada tahap awal ditemenin dulu ya sama coach sampai kita bisa melatih diri sendiri untuk bertanya. Dan pastinya kalau misalkan ditemenin jadi lebih terukur dia udah sampai mana gitu ya. Terus jadi ada nggak enaknya kali ya Teh kalau misalkan goalsnya nggak kecapai. Ya, dan ya denial-nya nggak ada denial berkurang. Iya. Saya sama Kang Chandra aja walaupun udah sekian akrabnya sehari-hari ketemu, kalau udah bicaranya coach sama coachi ada rasa malu gitu saya kalau sekarang janjinya ke Kang Chandra besok lusa saya merubah kan. Tapi kalau sama diri sendiri mah biarin lah. Lagi COVID, lagi pandemi, nggak usah deh gitu kan. Lebih banyak excuse-nya lah. Oke, thank you. Ini sambil ngejawab pertanyaan dan dibuka pertanyaan, silakan karena terbatas waktu, mungkin dibatasi 4 penanya aja. Sambil kita jawab pertanyaan tadi nih, harga bukunya berapa sih? Wah, mau langsung apa nanti aja nih? Terakhir aja kali ya? Terakhir. Oke. Terus dari Amel Bali, ada research-nya nggak ya efektivitas hasil coaching di perusahaan terhadap produktivitas itu sendiri gimana? Gitu. Tadi mungkin Mas Pras udah sempat singgung sedikit gitu, tapi bisa cari di mana nih datanya? Ada di studi SIF. Tahun 2012 itu perusahaan yang menerapkan coaching itu penilaiannya 2, dari sisi performance, dari sisi personal, dan itu bisa balik. Oke, jadi kita bisa dapat datanya dari ICF ya, Mas? ICF. Bisa dilihat di sana banyak banget jurnal tentang coaching di sana, tentang impactnya coaching itu bisa di sana. Oke, di website-nya artinya ya. Oke. Akses kan, Mas? Kalau jurnal ada yang ini yang bisa diakses. Oke, jadi untuk umum ya, publik. Oke, terus tadi ada usulan nih, usul para leader setara manajer to up perlu memiliki teknik coaching dan pemahaman coaching yang benar buat corporate Mas Pras. Oke, mungkin kalau misalkan nggak ada pertanyaan, ada Pak Partino, bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri sebagai seorang. Oh iya, oke, kelewat, sorry. Dari Pak Warsino, bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri sebagai seorang coach? Ke Bang Onma deh, kayaknya kok tadi baru dikit nih Bang Onma ngomongnya. Oke. Bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri seorang sebagai coach? Nah, sebenarnya ini tadi udah disinggung sama Kang Chandra sih, sebenarnya kita sendiri sebagai coach sudah believe belum sih dengan coaching itu sendiri? Iya. Ya, putus-putus. Disambung ya barangkali. Bagaimana percaya diri menjadi seorang coach. Udah? Analoginya itu aja lah. Analoginya ketika kita misal jualan baju gitu ya. Ya, sebelum kita menawarkan ke orang lain,
pakailah produk yang kita jual. Iya. Ya, otomatis orang akan percaya bahwa oh iya baju kita cocok, baju kita sesuai, produknya bagus. Demikian juga dengan ketika teman-teman ada yang berprofesi menjadi seorang coach, sebelum gunakan itu kepada orang lain, pakailah coaching itu dalam keseharian kita, dalam setiap kehidupan kita. Yang itu istilah tadi adalah believe in coaching. Gitu. Oke, Masalah jadi skill, masalah jam terbang lah itu, masalah waktu. Ya. Kayaknya ngejawab Ya. itu juga tuh Marheni. Yang penting nanya harus itu. sering praktek aja, karena kalau ya hilang lagi nih Bang Ona. Harus sering praktek ya, kata Bang Orma. yang penting sih ya sering praktek aja, karena kalau kita sering praktek, jadi kita sendiri akan memahami bahwa ternyata yang kita lakukan itu bukan sesuatu yang karena kita sudah sering melatih di rumah, kemudian kita mendengar, kemudian kita tidak ngejudgement orang lain. Mulai dari hal-hal yang sederhana, mungkin secara sesi, secara keseluruhan, tetapi praktis dengan teknik coaching. Oke. Ya, jadi artinya ini adalah belief-nya dulu, terus kita lakukan juga dalam keseharian, mau coaching, nggak coaching, punya profesi ini atau tidak, semuanya dilakukan dulu gitu ya. Dan juga itu tentunya jam terbang yang ditambah dengan experience sehari-hari. Ini mungkin juga menjawab pertanyaan dari Marheni Eka Saputri ya tadi ya. Apakah untuk menjadi seorang coach harus ikut semacam sertifikasi atau sebenarnya bisa dipelajari via buku, teman, dan lain-lain? Gimana nih? Saya tambahkan sedikit untuk menjawab ini. Ya benar, karena apa itu biar apa ya, sah ya. Karena begini, untuk menjadi seorang coach itu kayak pilot. Apakah kemudian setelah kita lulus sertifikasi pilot itu kemudian bisa langsung nerbangin? Nah itu kembali lagi menjawab tadi pertanyaannya Pak siapa yang tentang kepercayaan diri. Biasanya kalau udah sertifikasi pilot kemudian belum menerbangin apa namanya nerbangin pesawat, tentu kepercayaan dirinya bisa saja menjadi kurang. Maka kepercayaan diri pilot itu adalah semakin banyaknya jam terbang. Semakin banyaknya jam terbang, semakin banyak praktis. Hanya kalau pilot nggak boleh gagal. Kalau pilot gagal jatuh udah. Tapi kalau coaching itu masih boleh gagal. Dalam artian nggak apa-apa untuk saat ini coachingnya masih belum berhasil. Tapi nanti bisa kita harus inikan lagi, bisa diperbaiki lagi. Ada self reflection. Jadi betul harus ada sertifikasi. Ya, mengikuti sekolah coaching, sertifikasi. Ada di Indonesia ada 6 sekolah coaching. Silahkan dipilih. Bisa lihat di ICF Jakarta Charter, di situ ada 6 sekolah coaching. Silahkan pilih yang sesuai. Silahkan pilih yang sesuai dengan durasi panjangnya pelatihan. Jadi silahkan dipilih dengan sesuai dengan harganya yang sesuai. Setelah itu kembali lagi jam terbang. Maka journey. Bagaimana kami 2 tahun selama sesi coaching? Ketika 2 tahun, ya masih salah-salah juga. Masih belum bisa ngebawa hadiran kami kalau bahasa Mas Adra tadi. Belum bisa ngebawa presentasi kami, masih ada di kompetensi coaching, kalau di active listening didengarkan masih ada judgment. Rata-rata berdasarkan pengalaman kami setelah 2 tahun praktek biasanya sudah mulai ada awareness yang berbeda dari sisi coaching. Makanya itu menjadi penting. Apa motivasi terjun ke dunia coach? Developing people. Jadi saya sendiri senang kalau melihat orang itu berkembang. Saya itu senang orang itu tumbuh. Begitu. Oke. Thank you. Kalau melihat ingin membantu menemani seseorang itu tumbuh, berkembang, menyelesaikan segala macam permasalahan barangkali dalam hidupnya menjadi dia yang baru. Dia yang baru, dia yang ya
lebih aware dengan dirinya, lebih bertanggung jawab dengan dirinya dan keputusan yang diambilnya. Itu, Mbak Ayu. Ini mungkin agak beda sama Kang Chandra yang idealismenya sangat tinggi gitu ya. Beda sama Mas Pras yang pengalamannya sudah sangat banyak gitu. Sama Bang Onma juga gitu yang memang eager untuk sharingnya lebih luas kalau menurut saya 3 orang ini dibandingin saya gitu. Kalau saya sih sebetulnya motivasinya dulu di awal nih kalau boleh sharing Mbak Ayu, justru saya belum menemukan coaching ini, tetapi didesak oleh kebutuhan dari kantor. Mungkin ada lah orang-orang di sini yang punya pengalaman seperti saya. Jadi saya di awal belum menemukan apa sih sebenarnya coaching gitu. Tetapi ketika dalam perjalanan, justru saya menyadari bahwa coaching ini punya manfaat besar bagi diri saya. Jadi perubahan yang paling dirasakan itu ada di diri saya. Saya menyadari bahwa ada kekuatan tanpa batas di dalam diri saya, dan saya melihat bahwa banyak peluang di sekitar kita yang bisa dilakukan dengan kemampuan saya pribadi. Ketika saya merasa bahwa saya berhasil dan saya believe terhadap itu, barulah saya bisa dan merasa keberhasilan ini dan kebaikan ini bisa saya sharing ke orang lain. Sesuatu yang baik yang saya temukan di dalam diri ini, saya yakini itu akan menjadi satu bahan amalan tadi yang katakan Chandra. Tetapi di awalnya betul-betul murni itu adalah untuk perbaikan diri saya. Oke. Luar biasa sekali Teh Lia. Sekalian kita akan tutup sesi ini ya, sambil teman-teman boleh share di kolom chat insight apa yang teman-teman dapatkan dari sesi hari ini. Ya, dapat insight apa, dan untuk pertanyaan terakhir kepada para coaches, pesan apa nih yang mau disampaikan dari rekan-rekan coach melalui buku A to Z coaching setelah sesi ini selesai? Mungkin 2 aja kali ya, 2 coach aja. Oke, aku dulu ya. Ya. Jadi buku ini adalah edukasi awal. Jadi kita tujukan kepada 2 objek. Yang pertama adalah yang belum tahu coaching, siapapun yang awam silahkan membaca buku ini, karena disitulah nanti informasi kita akan semakin luas. Orang tua, guru, dosen. Tadi kalau katakan Isbot, para manajer, mahasiswa butuh butuh di coaching, butuh tahu tentang coaching, silahkan. Ini. Di sini juga banyak, yang kedua, di sini juga banyak coach yang hadir. Terima kasih sekali, kami appreciate dengan kehadirannya. Buat apa buku ini? Beliau-beliau sudah tahu coaching. Hadiahkan kepada calon klien coach semua untuk bisa memberikan pemahaman coaching itu seperti apa. Jadi informasi ini menjadi, jikalau memang akhirnya ini informasinya bisa didapat, maka bukan tidak mungkin yang tadi saya di Jogjakan coaching dan coachingkan Jogja, kita bisa merubah. Mari coachingkan Indonesia dan Indonesiakan coaching. Gitu, Pak. Oke, luar biasa. Thank you sekali pesannya, Mas Pras. Siapa nih, Kang Chandra ya? Sebagai cukup penutup. Lah ya. Barangkali sudah ya? disampaikan. Ya, sudah. Sudah disampaikan. Oke. Terima kasih sekali kepada 4 coaches yang sudah menulis buku A to Z pemahaman umum tentang coaching, sehingga bisa menambah literasi gitu ya di Indonesia, dan juga semua orang bisa tergerak untuk melakukan coaching gitu, baik di keseharian maupun di dunia profesional. Nah, kita juga akan baca nih insight-insight yang udah didapat dari teman-teman. Dari Pak Riki Nuryadi, Coaching Indonesia, CI, Coach Al-Falak, dan tempat belajarnya 4 coach narsum kita. Udah 4 tuh sekolah coaching. Oke. Terus terima kasih Coach, sukses terus ya dari Mbak Wari. Terus Kang Isbot dapat e-book ya? Iya dong, dapat habis ini via email ya. Oke, insight dari Pak Amel. Coaching on the street bisa banyak dimodifikasi nanti. Terima kasih, harapan saya di awal terjawab selama acara ini. Pengen lagi? Wah, ada lagi nggak nih ya? Kita tunggu nanti pengumumannya ada apa lagi. Oke. Video dinyalain, kita foto bareng ya. Oke.
Yuk, Oh, ini boleh. Bang Onma yang nulis. Ya, kita foto bareng dulu kali sebelum pada ini bubar Ya, jalan. oke. Ini insight untuk belief pada coaching, harus kenali dulu value-nya serta jam terbang. Itu merupakan keharusan. Terus dari Galaxy A50s, ini siapa nih? Kami sebagai guru menjadi lebih tahu sebenarnya meng-coaching murid seberapa besar guru membangun personality untuk bisa membangun siswa yang masih banyak membutuhkan pendampingan bermutu dari para guru. Yeay, Mas Pras. Terus nggak sabar pengen baca bukunya. Sabar ya, Mbak Wari. Terus salam sehat Mas Pras. Always great to see and hear you. Trim sharing pengajaran dan pengalaman oleh para senior coach menambah wawasan saya untuk aplikasi di lapangan. Selamat mengaplikasikan ya Pak Abigail. Bapak atau Ibu nih? Terus thanks Mas Dipta, Mbak Wari, semua yang hadir dari Mas Fani. Oke, tentunya buat semuanya yang hadir hari ini. Oke, coaching selalu menarik untuk dibahas dan dilakukan. Keren dan good luck for all coaches. Thank you semuanya, insight yang sudah didapat tentunya hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan kami juga menginformasikan bahwa donasi yang sudah dikumpulkan hari ini akan diserahkan kepada Yayasan Insan Priangan dari kepada Pak Supono Syafiq. Apakah Pak Supono Syafiq hadir nggak ya hari ini? Tadi konfirmasi sih hadir ya. Coba Pak Supono atau teman-teman dari Yayasan Insan Priangan. Ada yang mau disampaikan? Mewakili. Supono tadi ada. Ibu Dewi Lestari. Kalau nggak Ada Pak Supono, ada itu. Ada ya? Pak Supono. Silakan Pak Supono. Oke, boleh di open mic-nya. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman di sini yang sudah hadir, juga para coaches. Halo. Ya, Silakan. kedengeran. Silakan Kang. Oke, baik. Baik, mohon maaf saya baru bisa join tadi jam 11-an. Saya ucapkan selamat atas launchingnya buku A to Z coaching kepada teman-teman. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada tim pengarang buku ini yang sudah menitipkan donasinya ke Yayasan Insan Priangan. Mudah-mudahan Bapak Ibu Teteh Akang terus memberikan inspirasi kebaikan, kemudian tadi terus memberikan edukasi kepada masyarakat. Sebagai informasi, kami sudah melakukan penyebaran donasi yang donatur berikan kepada Yayasan Insan Priangan dari mulai 2 minggu yang lalu. Dari mulai petugas kebersihan, kemudian supir angkot, semua yang berdampak terhadap corona ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supono Syafiq ya yang sudah menyerahkan dan menyalurkan donasi dari teman-teman. Semoga semuanya mendapatkan manfaat ya dari buku ini, sharing ini, dan semuanya bisa dapat balasan berlipat kali ganda. Oke, kita mau foto dulu, tapi sebelumnya jangan live dulu. Ini ada pengumuman penting dari para coaches. Oke, silakan. Videonya nyalain dulu, foto dulu kali ya. Oh, boleh. Yuk. Ya oke, foto dulu. Maaf, alisnya belum dilukis. Nggak apa-apa, nggak kelihatan kecil kayaknya nanti. Ayo, rame banget, 2.000 videonya orang. dinyalain teman-teman. Bisa pakai anduk dulu kali ya kalau jilbabnya lama. Oke, yuk videonya bisa dinyalain teman-teman. Ini yang mau tracking siapa nih? Dokumentasi. Aku. Oh, Talia. Oke. Ada yang suka moto-moto video sendiri. Iya. Oke, semuanya Oke. boleh bergaya kali ya. Sip, kita mulai dari ini pertama ya, halaman pertama dulu nih. Oke, per Tangannya halaman. gini nih. Tangannya gini nih. Oke, 1, 2, 3, cheers. Oke, sekarang yang kedua ya, page kedua. Siap-siap semuanya. 1, 2, 3, cheers. Oke,
Ini juga ada sharing kali ya, Mbak Ayu ya, buat teman-teman. Oke, udah 2 halaman aja Teh. Tadi katanya 2 halaman. Udah. 2 halaman kan sehalaman 1.000, tenang aja. Oke, luar biasa. Oke, ada pengumuman apa nih Teh Lia? Sesudah ini juga kita ngajak sebenarnya teman-teman coach yang memang mau kita sama-sama berlatih lah ya, terus kemudian mengingat kembali, merimain kembali dari apa yang pernah kita pelajari. Ini ada webinar series, nanti akan ada series pertama yaitu tentang membangun mindset entrepreneur, yang kedua coaching as a lifestyle, yang ketiga coaching bagi Gen Z, dan yang keempat adalah cerdas finansial. Dan kita juga ya kita juga ngajak di sini para coach yang hadir, Pak Warsino udah ada di sini, rekan-rekan yang lain untuk ikut bergabung bikin series yang lain ya, karena tiap orang punya potensi masing-masing, punya kepakaran masing-masing yang akan lebih baik dibagikan untuk orang-orang lain. Komunitas Atos. Nah, komunitas silakan, ayo kita sama-sama nanti sharing. Namanya komunitas Atos. Oh iya, komunitas Atos, A2Z ya. Ya. Informasi ini nanti tanggalnya bisa tahu dari mana ya Teh? Nanti informasinya kita share ya, Mas Pras, di alamat email dan nomor WhatsApp yang sudah ada di kita, yang sudah kita pegang. Oke. Terima kasih banyak. Harga Sesinya buku yuk. sudah gimana? Oh iya, harga buku silahkan. Masih ada pengumuman lagi. Oke, untuk semua teman-teman yang hadir di sini nanti akan mendapatkan via email, akan kita cek, akan verify dulu. Tapi kalau untuk harga buku sampai akhir April ini tanggal 30, kalau kita open order harganya adalah 50.000. Nanti akan dikirim dari Jogja karena cetakannya. Nah, yang nyetak ini adalah salah satu coaching kami di Peru. Jadi kita memberdayakan dia. Nah, setelah itu, setelah April harganya 7.000. Nah, nanti bisa menghubungi Bang Onma karena di Jogja. Jadi bisa mau dikasih tahu juga nomornya Bang Onma, silahkan. Pemesanan. Boleh. 0878 3693 2324. Oke, boleh diulang mungkin saya ketik ya di sini 0878 3693 3693 2324. 2324. Oke, silahkan tinggal di copy ya. Iya, sebelum tanggal 30 masih 50.000. Ya. Oke. Terima kasih. Sesi foto-foto tadi dan pengumuman adalah penghujung acara kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir.